Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Merupakan satu anugerah kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk boleh bersama-sama beribadah walaupun melalui online. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Di dalam Mazmur 145 ayat 3 dan yang keempat dikatakan demikian: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami datang dengan penuh kerendahan dan kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang hina di hadapan-Mu. Namun ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah yang menyatakan diri secara khusus bagi kami. Kami boleh mengenal Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang mencintai kami ya masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk boleh beribadah. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami boleh tertuju fokus kepadamu selama ibadah berlangsung. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri saudara-saudari, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari tetap kita memberikan hormat hanya kepadanya saja. Hormat diberi.
Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25a berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Pada saat ini biarlah kita mengambil waktu teduh sejenak, mengambil waktu untuk meminta pengampunan dosa kepadanya. Karena jalan pendamaian hanya melalui Yesus saja. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau selalu menuntun kami walaupun seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Seringkali mungkin kami tidak sungguh-sungguh melayani Engkau, tidak sungguh-sungguh taat kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami meminta pengampunan dosa kepadamu ya Tuhan, karena kami sadar dengan kekuatan kami tidak dapat sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu yang boleh tercurah, atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang boleh Engkau berikan, dan tolong setiap kami masing-masing untuk boleh setia dan taat kepadamu. Kami serahkan diri kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Kita akan kembali membaca Mazmur 149. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian, pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan mata berpedang dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Biarlah pada saat ini kita boleh bersyukur atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, anugerahnya yang besar yang tidak putus-putusnya Dia berikan bagi kita. Mari kita menyanyikan pujian, pujilah hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala dosa.
Sekian besar kasih setianya, sebagai Bapa sayang anak-anaknya, Tuhan pun sayang kita. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya. Sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, izinkan saya membaca Mazmur 145 ayat ke-17 sampai 20. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mari saudara-saudari kita bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat saat ini. Ya Tuhan, kami memuji-Mu, Allah yang adil, Allah yang maha tahu, Allah yang begitu mengenal setiap kami masing-masing. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, kami mau berkomunikasi secara pribadi kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah cuaca yang tidak menentu ya Tuhan. Kami menyerahkan Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang boleh ikut campur di dalam segala hal. Kami menyerahkan para petani, para pengusaha kecil ya Tuhan yang bergantung kepada cuaca yang baik. Kiranya Tuhan juga boleh beranugerah sehingga apapun yang mereka tanamkan, apapun yang mereka tumbuhkan ya Tuhan boleh berhasil dengan baik. Kami menyerahkan juga pemerintah di dalam membantu para pengusaha kecil maupun petani-petani kecil. Biarlah masa pandemi ini tidak membuat mereka semakin terpuruk, tapi biarlah pemerintah lebih concern kepada rakyat kecil yang membutuhkan. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus kepada rohani setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah pada saat ini kami boleh sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada untuk lebih dekat kepadamu. Kiranya Tuhan yang boleh singkirkan segala distraksi, setiap halangan yang ada. Biarlah waktu lebih yang kami miliki, waktu lebih yang kami miliki karena kami kerja di rumah atau karena kami terbatasi Tuhan. Biarlah kami boleh terus makin mencari Engkau. Kami menyerahkan, biarlah Engkau mengingatkan kami untuk terus berdoa, untuk terus membaca firman-Mu dan mencoba mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari semakin rindu, dan juga kami mau dengan sukacita, dengan penuh kehausan boleh mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk penginjilan. Kami menyerahkan khususnya untuk keluarga kami, sahabat kami, ataupun orang-orang di sekitar kami ya Tuhan yang belum percaya kepadamu. Kiranya Tuhan yang boleh sertai setiap kami, Engkau pakai mulut bibir kami, Engkau pakai hikmat, biarlah kami mulai menggunakan hikmat yang ada untuk men-sharingkan kebenaran, untuk men-sharingkan kabar baik bagi mereka. Tuhan pakai tingkah laku kami ya Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi orang yang belum percaya ini. Dan bagi mereka ya Tuhan yang sedang mencari Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, kiranya Tuhan yang boleh menyatakan diri bagi mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat Batu Hidup ke dalam tangan-Mu. Kami dari usia muda, dari anak-anak sekolah minggu, untuk remaja, untuk pemuda-pemudi, untuk dewasa muda ya Tuhan, maupun juga untuk lansia, kami serahkan kepada tangan-Mu. Bagi mereka yang pada saat ini lemah tubuh, mereka yang sedang sakit, Tuhan yang boleh menyertai mereka, dan kiranya Tuhan
boleh memberikan kesembuhan menurut izin-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi setiap kami mungkin memiliki pergumulan secara pribadi, biarlah Tuhan juga yang boleh membuka jalan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing, boleh hari demi hari, boleh sungguh-sungguh taat kepadamu. Kami serahkan pokok doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ya, ini merupakan satu statement ya, bagianku adalah Tuhan. Biarlah statement ini bukan statement atau pernyataan pemazmur saja, tapi menjadi statement kita, pernyataan diri kita sendiri untuk boleh berpegang kepada firman Tuhan. Biarlah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan lagu Jadilah Fisikku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Hadi. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa mohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan limpah supaya nama Tuhan ditinggikan. Dengarlah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kisah Para Rasul 5 mulai ayat pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Hari ini firman Tuhan diberi tema tragedi Ananias dan Safira. Tragedi Ananias dan Safira. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, cukup banyak peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Di sana mulailah diadakan persekutuan doa oleh murid-murid secara teratur di suatu tempat. Kemudian juga jemaat mula-mula, mereka juga rajin berdoa. Pada waktu itu juga ada suatu peristiwa yang begitu menghebohkan seluruh dunia di hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Gereja mulai terbentuk dan pekabaran Injil dilaksanakan disertai dengan kuasa Tuhan, dan Alkitab juga mencatat bagaimana cara hidup jemaat di gereja mula-mula waktu itu yang menyebabkan pertumbuhan gereja maju begitu pesat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain hal-hal yang positif, yang baik yang dicatat di dalam Alkitab, ada catatan dalam sejarah gereja, yaitu peristiwa tragis yang dialami oleh pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Saudara-saudara, peristiwa tragis ini tentu ada sebabnya, dan marilah kita belajar dari peristiwa ini supaya kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang buruk seperti Ananias dan Safira. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan dengan baik ialah dua orang ini melakukan kesepakatan yang buruk. Melakukan kesepakatan yang buruk. Itu dicatat di dalam ayat 2 dan ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 2, dengan setahu istrinya,
ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Juga ayat 9, kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka waktu itu melakukan suatu kesepakatan. Namun bukan kesepakatan untuk berbuat baik, tetapi melakukan kesepakatan yang buruk untuk melakukan hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa waktu itu suasana gereja sedang berkobar-kobar karena dilanda kasih Tuhan yang begitu besar. Mereka menjadi saling mengasihi, mereka saling memperhatikan, mereka saling memberi, dan itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, khususnya di dalam pasal 4 ayat 32 sampai 37, ya, di dalam perikop sebelumnya, di sana dicatat demikian, Kisah Para Rasul 4 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, dan yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, inilah suasana pada waktu itu. Orang yang berkelimpahan hidupnya begitu bersemangat untuk membagikan kepada mereka yang berkekurangan, dan Tuhan melimpahi dengan kasih karunia. Saudara-saudara, oleh sebab itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberikan yang dapat mereka beri. Ananias dan Safira pun ingin mempersembahkan sesuatu, namun Alkitab dengan jelas memberikan catatan yang penting untuk kita pelajari pada hari ini. Ananias dan Safira disebutkan hatinya dikuasai iblis. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Sementara semua orang, termasuk juga Ananias dan Safira, berlomba-lomba ingin berpartisipasi, saling memberi, saling mengasihi, tetapi hati orang ini dikuasai oleh iblis. Iblis itu berarti musuh, sehingga hati yang dikuasai oleh musuh itu akan melakukan hal-hal yang menyenangkan musuh, namun merugikan Tuhan yang harusnya ada di pihak kita. Saudara-saudara, hati-hati dengan hati, khususnya hati yang sudah dikuasai oleh iblis. Karena hati itu rentan, kalau kita tidak menjaganya dengan baik, hati kita mudah dikuasai oleh iblis. Kalau hati kita dikuasai oleh iblis, kecenderungannya hanya ingin menyenangkan iblis dan tidak taat, bahkan melawan Tuhan. Inilah yang dikerjakan oleh Ananias waktu itu. Lebih menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatannya itu menyenangkan iblis, tetapi mendukakan hati Tuhan. Perbuatannya itu lebih menyenangkan perbuatan daging daripada menunjukkan buah roh
dalam kehidupan sehari-hari. Ananias dan Safira waktu itu tidak jujur, ya, tidak tulus. Nampaknya memang memberi, tetapi kejujuran tidak ada. Dia tidak memberi dengan hati yang tulus. Mereka membuat suatu kesepakatan, direncanakan dengan baik, tetapi melakukan kejahatan yang besar. Ya, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira itu merupakan kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan, sehingga Tuhan tidak menunda hukuman kematian itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ananias bermaksud memberikan persembahan itu kepada Tuhan, tetapi hasil persembahan dengan ketidakjujuran. Hasil persembahannya itu sudah dikurangi sebagian, dan hanya sebagian saja yang diberikan kepada rasul-rasul. Dan pada waktu itu, pada waktu Rasul Petrus menanyakan, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis?" Dan seterusnya. Pada waktu itu juga Ananias mati di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 jam kemudian istrinya juga datang ke rasul-rasul itu, dan rupa-rupanya walaupun ada kesempatan yang baik ditanyakan oleh Petrus apakah betul sekian, namun Safira juga menjawab betul sekian. Dan pada waktu itu Petrus menyatakan bahwa yang didustai bukan manusia tetapi Roh Kudus. Demikian juga Safira rebah dan mati. Saudara-saudara, orang-orang muda yang pada waktu itu hadir di sana, mereka segera mengafani mereka berdua dan menguburkan di tempat yang bersebelahan. Ini merupakan suatu kisah yang sangat tragis dan sangat disayangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan secara sekilas, mereka sebetulnya tidak berkekurangan dalam hidup, namun masih juga menahan sebagian dari hasil yang harusnya diserahkan kepada Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya ialah mengapa? Karena keserakahanlah mereka menjadikan mereka bersepakat untuk menahan sebagian persembahan itu. Saudara-saudara, kita perlu hati-hati dengan keserakahan ini. Keserakahan bisa saja kita berbuat suatu kejahatan. Karena keserakahan kita bisa lupa segalanya, lupa tujuan utama, lupa tujuan apakah dalam hidup ini. Tujuan hidup pun seringkali lupa kalau orang sudah dikuasai oleh keserakahan. Seharusnya mereka harus segera sadar dan bertobat, dan jangan mau terus-menerus menjadi tawanan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya Ananias dan Safira itu bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk bertobat. Bagaimana dua orang ini mempunyai kesempatan? Ya, pada waktu mereka berunding, bersepakat, ini diambil berapa, yang diserahkan berapa saja. Mereka berunding dan ada waktu untuk membawa kepada rasul-rasul. Tapi mereka tidak menyadari bahwa itu perbuatan tercela di hadapan Tuhan. Ada kesempatan untuk bertobat, tetapi tidak digunakan dengan baik. Ada jeda waktu untuk memperbaiki kelakuan mereka yang jahat di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka sepakat. Sebetulnya pada waktu Petrus menanyakan beberapa hal penting, apakah hanya sebagian? Mereka harusnya bisa berpikir dan memperbaiki. Pada waktu itu, kalau kesempatan itu dipakai oleh Ananias untuk segera bertobat, terluputlah dia
dari musibah itu. Namun, walaupun kesempatan terus diberikan, tetapi tidak digunakan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sebagai manusia mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Berdosa itu bagi orang-orang tertentu dianggap manusiawi. Tetapi marilah kita ingat, di hadapan Tuhan kita harus menghentikan dosa itu. Kita harus bertobat segera selama kita punya kesempatan. Jangan biarkan kesempatan itu habis sebelum kita bertobat. Hal yang penting dalam kasus ini ialah begitu berdosa, segeralah berhenti. Mintalah Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk melepaskan dari ikatan dosa itu. Dan gunakan kesempatan, karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Dosa adalah dosa dan harus segera diakhiri. Hindarilah kesepakatan yang buruk dalam hidup kita. Kadang-kadang kita banyak membuat suatu kesepakatan, tetapi buatlah kesepakatan yang baik. Contoh yang tidak perlu ditiru harus kita renungkan baik-baik, yang sudah dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dia melakukan kesepakatan yang tidak baik dan mereka bertahan dalam kesepakatan itu, tidak mau bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini dilanjutkan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9, mereka itu bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus. Saya seringkali berdiskusi ayat-ayat ini dengan beberapa teman dan beberapa orang yang sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Cukup banyak orang yang merasa keberatan dan tidak bisa menerima tragedi Ananias dan Safira ini. Mereka mempertanyakan mengapa Tuhan terlalu kejam dan tidak memberi kesempatan untuk bertobat. Walaupun Tuhan sudah memberi kesempatan, tadi saya sudah ceritakan, ada kesempatan untuk bertobat, tapi tidak mau. Tapi banyak orang yang merasa keberatan. Mengapa Ananias dan Safira mengalami peristiwa setragis itu? Kata mereka beralasan, apalagi cuman mendustai Roh Kudus. Cuman, tanda petik ya, cuman mendustai Roh Kudus. Mereka beralasan, kalau kita mau jujur, banyak juga kan kita melakukan hal-hal yang mirip-mirip seperti itu. Banyak orang yang tahu bahwa dirinya telah mendustai Roh Kudus, yang Maha Tahu itu, toh tidak mendapatkan hukuman seperti Ananias dan Safira. Kita tahu bahwa kalau mencuri itu tidak benar dan tidak boleh. Tapi kenyataannya banyak juga kan orang yang masih mencuri. Mencuri barang, mencuri waktu, mencuri hal-hal yang bukan miliknya, tetapi dimanfaatkan dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri, bukankah kita sering melakukannya? Malah kalau yang sudah berhasil mencuri, kemudian menunggu reaksi Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan setelah berbuat jahat ini? Ternyata tidak apa-apa. Sampai sekarang toh tidak apa-apa. Dibandingkan itu dengan Ananias Safira. Mengapa orang lain tidak segera dihukum, tetapi Ananias dan Safira segera dihukum? Ada juga yang mengatakan berzinah itu tidak apa-apa katanya. Buktinya banyak orang yang melakukan perzinahan, banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan cabul. Mengapa Tuhan tidak segera menghukum mereka semua? Apakah Tuhan tidak tahu? Mengapa dibiarkan? Dan sedangkan Ananias dan Safira langsung dihukum
oleh Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang merasa keberatan terhadap hukuman yang diterima oleh Ananias dan Safira. Namun satu hal yang pasti, selain kita hidup dalam zaman kasih karunia yang kadang-kadang Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita, Tuhanlah yang tahu kadar kejahatan seseorang. Hati-hatilah dengan pemikiran mengapa Ananias dihukum seberat itu. Saudara-saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk dipermainkan atau bukan untuk main-main. Begitu ada kesempatan harusnya kita segera melakukan pertobatan supaya kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2, di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas, justru kalau kita tidak segera menerima hukuman dari Tuhan, harusnya kita tahu diri, gunakan kesempatan itu untuk memperbaiki kelakuan kita, dosa-dosa kita tinggalkan supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan justru kita makin berbuat dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab cukup banyak mencatat peristiwa Allah yang menghukum dengan segera orang-orang kesayangannya. Saudara bisa mencatat itu dan membacanya nanti di kesempatan-kesempatan lain. Mengenai peristiwa patung anak lembu emas di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Itu peristiwa pada waktu bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Tuhan segera menghukum, membinasakan mereka. Kematian Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, yang dicatat di dalam kitab Imamat 10 ayat 1 sampai 7. Imamat 10 ayat 1 sampai 7. Nadab dan Abihu ini berbuat kurang ajar terhadap Tuhan, dan Tuhan segera menghukum. Pemberontakan Maryam dan Harun, Bilangan 12 ayat 1 sampai 6. Bilangan 12 ayat 1 sampai 6. Waktu itu Maryam dan Harun mulai merasa iri hati terhadap Musa adiknya dan menganggap mengapa hanya Musa yang menjadi pemimpin. Akhirnya mereka melakukan kesepakatan dan Tuhan menghukum Maryam ini dengan tubuhnya dipenuhi dengan sakit kusta. Tuhan menghukum mereka saat itu juga. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram di dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 50. Bilangan 16 ayat 1 sampai 50. Pemberontakan mereka itu juga segera ditangani oleh Tuhan dengan menghukum mereka. Kematian Usa, 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 10. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 10. Usa yang waktu itu berusaha untuk memegang tabut perjanjian dihukum oleh Tuhan. Anak-anak di Betel yang mencemoohkan Elisa, 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Tuhan menghukum anak-anak di Betel waktu itu dengan memunculkan beruang untuk menghajar 47 anak waktu itu. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru pun ada, yaitu Ananias dan Safira. Lebih tepatnya tragedi Ananias dan Safira. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan baik-baik,
apa yang dicatat di dalam Alkitab ini, harusnya kita merasa diajar untuk serius di hadapan Tuhan. Kisah ini tentu ingin mengajar kepada kita semua supaya kita bisa hidup jujur pada Tuhan, jujur pada Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak mungkin dapat didustai. Roh Kudus yang Maha Tahu itu tahu segala-galanya. Lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Segeralah bertobat agar hidup kita terhindar dari tragedi dosa besar ini. Beberapa tokoh di dalam Alkitab seperti Musa, seperti Daud, dan yang lain-lainnya, begitu bertobat, minta ampun pada Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan kembali. Seharusnya demikian juga kita. Berhentilah untuk berbuat dosa dan segeralah bertobat. Kadang-kadang kita tidak bisa mengelak selain berbuat dosa. Namun begitu kita menyadari, segera duduk diam di hadapan Tuhan. Mengakulah dan bertobatlah. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kalau kita mengaku segala dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tugas kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, begitu kita terjatuh, segeralah bangkit kembali, minta ampun, dan disucikan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai peristiwa seperti Ananias dan Safira ini menimpa kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita membaca seluruh perikop ini, sebetulnya kita dapat mengambil satu pelajaran yang penting, yaitu bagaimana kita memberi dengan motivasi yang benar. Persembahan Ananias dan Safira waktu itu yang nampaknya mereka semua menjadi orang-orang yang terhormat, bisa memberikan hasil penjualan sebidang tanah mereka. Tetapi karena motivasi persembahan itu, motivasi pemberian itu tidak benar, Tuhan memberikan peringatan, memberikan shock terapi, kejutan, supaya orang-orang percaya pada waktu itu bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 11 yang sudah kita baca tadi dikatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Ananias dan Safira ini merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan. Semua jemaat yang mendengar hal itu menjadi sangat takut, ditimpa ketakutan yang sangat besar. Bahkan bukan hanya dalam gereja, sampai di luar gereja, semua orang yang mendengar peristiwa Ananias dan Safira, mereka mengalami ketakutan yang sangat besar. Dan sebenarnya Tuhan ingin mengajar kepada kita supaya kita bisa memberi dengan motivasi yang benar, memberi dengan tujuan yang benar. Mengapa mereka sangat ketakutan? Ketakutan yang besar itu menimpa semua orang yang mengerti dengan jelas peristiwa tumbangnya Ananias dan Safira. Memberikan kesempatan kepada kita juga untuk belajar. Apabila kita memberikan sesuatu, baik kepada sesama, lebih-lebih kepada Tuhan, marilah kita memiliki motivasi yang benar. Pada waktu Tuhan mengizinkan peristiwa Ananias dan Safira ini diketahui oleh seluruh jemaat dengan catatan sebagai orang-orang percaya dan bukan orang-orang yang percaya yang lainnya. Ini mengajar sesuatu yang sangat serius, agar kita semua memberi dengan motivasi yang benar. Bandingkanlah ayat lain yang berbicara tentang memberi, khususnya di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal memberi, apalagi mengembalikan persembahan kita kepada Tuhan, ada prinsip, ada aturan, ada hukum yang berlaku. Marilah kita baca berulang-ulang 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8 ini. Ada hukum tabur tuai, ada hukum kesanggupan Allah melimpahkan kasih karunia. Saudara-saudara, bukan hanya memberi, tetapi melimpahkan kasih karunia itu kepada kita, supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu yang seringkali kita khawatirkan. Tapi Tuhan sanggup melimpahkan agar kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Bahkan yang ditekankan di dalam ayat-ayat ini ialah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Bagaimana caranya supaya pemberian kita itu begitu berdampak dahsyat dalam hidup kita? Saudara-saudara, ayat 7 mengingatkan kepada kita, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Saudara, ingat baik-baik, kerelaan hati. Jadi ada orang yang memberi dengan tidak rela, ada. Tetapi Tuhan mengingatkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Apalagi dengan rencana atau kesepakatan yang buruk seperti Ananias dan Safira. Hindarkanlah itu. Memberilah dengan sukarela. Saudara-saudara, begitu mendengar kata sukarela yang berarti rela hati, saya ingat di zaman Orde Baru yang lalu itu cukup banyak orang memalak dengan alasan untuk instansi ini, untuk instansi itu menjual kalender. Saya ingat waktu itu ada kalender yang mungkin harganya paling Rp5.000, dijual Rp250.000. Nah, orangnya yang menjual dengan seragam tertentu itu mengatakan, ini sukarela ya Pak. Tetapi sebetulnya dengan ancaman-ancaman tertentu, dipersukar dulu sampai rela. Saudara-saudara, banyak orang akhirnya merasa keberatan dengan aksi-aksi orang tertentu itu, yang pekerjaannya mempersukar sampai rela. Pada waktu kita memberikan, kita sebagai orang yang percaya, kita harus dengan rela hati seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan dengan sedih, apalagi dengan paksaan. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki pemberian dengan sukarela. Hidup ini sebetulnya dalam nuansa memberi dan menerima. Memberi dan menerima pemberian itu. Inilah hidup yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita harus memberi, tapi kadang kita juga harus menerima. Karena hidup itu adalah memberi dan menerima. Saudara-saudara, jangan malu pada waktu kita menerima pemberian dari seseorang. Ataupun kita jangan menjadi sombong karena kita mampu memberi. Karena hidup ini oleh Tuhan dikondisikan supaya kita bisa memberi dan menerima. Betapa indahnya hidup ini kalau kita jalani dengan rasa syukur kepada Tuhan. Pernahkah kita memberi? Pernahkah kita memberikan sesuatu kepada orang? Kalau kita mengatakan pernah, sering. Tetapi pertanyaan berikutnya ialah, apakah motivasi pemberian itu? Apakah yang mendorong kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain? Apalagi mengembalikan sesuatu kepada Tuhan. Apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar
pada waktu kita memberi. Ini menjadi bahan introspeksi dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana motivasi memberi. Tragedi Ananias dan Safira mengingatkan kepada kita semua agar kita memiliki motivasi yang benar, memiliki motivasi yang benar pada saat kita memberi. Meskipun tragedi Ananias dan Safira ini kadang sulit untuk dimengerti, menjadi pro kontra pada sebagian orang, paling tidak tragedi ini mengingatkan kita untuk jangan bersepakat untuk sesuatu yang buruk, janganlah mendustai Roh Kudus, dan milikilah motivasi yang benar kapanpun itu kita memberi. Tuhan dipermuliakan melalui pemberian semacam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa agar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan jelas dan memberikan kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya. Pada waktu kami mengingat tragedi Ananias dan Safira, biarlah kami segera dapat mengintrospeksi diri kami masing-masing, kami dapat mawas diri dan melakukan hal-hal yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Kita menyanyi Aku Berserah. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami
Berkatilah itu agar bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Engkau memberkati kami semua dengan limpah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu pengutusan Ku Mau Setia. Mari kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Amin.